Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dulu saya boleh bangga kalau menyebut ayat ini, saya selalu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya nggak bisa mengganti dengan minal huda wal gue, nggak bisa saya dulu. Tapi sekarang saya kalah karena sekarang ada Pak Akbar. Pak Akbar lebih sering sebut. Begitu sholat langsung Allahu Akbar. Wah, kalah sekarang. Jadi saya sudah mati kutu ini ya. Tetapi kita bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini kita berada pada malam yang ke berapa, Bu? Malam yang ke berapa? 12. Ya. Berarti insya Allah kita sudah berada pada pertengahan bulan Ramadan. Ini kita perhatikan apakah soft yang ada ini akan bisa bertahan seperti ini sampai di akhir Ramadan, atau nanti akan semakin berkurang. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kalau saya menilai, ini menurut saya ya, jadi jangan dianggap sebagai satu hadis. Ramadan itu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan untuk hambanya. Oleh karena itu dalam setiap satu tahun ada satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanna an takuna sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa-apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya umatku menginginkan setahun 12 bulan semuanya adalah Ramadan. Ya, jadi kita sudah merasakan ini, ya, betapa luar biasanya ya, Ramadan ini membuat kita terus bisa mengintrospeksi diri kita, melakukan saum Ramadan di siang hari, qiyam di waktu malam, membaca Al-Quran. Ini adalah bagian dari upaya kita memanfaatkan tamu, ya, karena jangan sampai tamu itu sudah datang sudah di hari ke-11 tapi disia-siakan, padahal dia membawa oleh-oleh yang berharga. Ya. Tapi baca Quran juga sekedarnya saja. Justru karena Ramadan kita sering tercuri, ya, baik tercuri oleh TV, televisi maupun tercuri oleh gadget. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu di dalam bulan Ramadan ini, salah satu keistimewaannya adalah doa-doa kita terijabah. Tetapi yang paling ijabah dalam waktu kita berdoa selain di sepertiga malam, yaitu doa di waktu berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa harusnya kita banyak berdoa saja. Doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka itu akan mampu mengguncangkan langit. Ya, oleh karena itu serius berdoa. Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak khawatir terhadap doa-doa saya, bahwa doa saya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya takutkan adalah ketika waktu-waktu ijabah itu ada, saya tidak bisa melakukan, tidak bisa memanfaatkan waktu itu. Maka berdoa. Bagi yang belum punya jodoh, minta, ya Allah berikanlah aku jodoh. Bagi yang sudah punya tapi ingin punya lagi, bapak-bapak ini terutama, minta kepada Allah, ya Allah, supaya aku punya jodoh lagi, biar dua. Ya, ini bukan ngajarin, ini memang seperti itu kan, kita boleh. Kalau laki-laki itu punya istri 4, itu namanya Superman.
Kalau punya istri 3 itu Batman. Kalau punya istri 2 itu Truman. Kalau punya istri 1 itu Cemen. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu mau tanya, saya mau tanya sama ibu-ibu, lebih baik punya istri yang Superman atau yang Cemen? Kenapa? Kan bukannya yang Superman itu yang hebat. Nah ini pasti ada sebabnya, modus ini. Nah jadi mari kita manfaatkan untuk berdoa. Karena Rasulullah mengatakan, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Apa itu? Yang pertama, idza aftara fariha, gembira pada saat berbuka puasa. Coba ya, berbuka puasa itu sesuatu yang sangat istimewa. Kita sering kali menanti-nanti saat berbuka puasa itu. Kita sudah duduk di sana di belakang sana tempat ibu-ibu kalau buka itu sudah dibilang karpet terpal, ya kan? Sudah siap-siap mau berbuka. Ini luar biasa. Di hari-hari lain tidak ada. Maka pada saat itu sempatkanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, law annakum wa akhirakum wa jinnakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataytu kulla mas'alatin ma naqasa mimma 'indi illa kama yanqusul min khiyati idza udkhila al-bahr." Wahai hambaku, sekiranya manusia dikumpulkan dari manusia yang pertama dilahirkan sampai yang terakhir dilahirkan, demikian pula dari bangsa jin, mereka dikumpulkan lalu meminta kepadaku, maka aku akan memenuhi permintaannya dan itu tidak mengurangi kekayaanku, melainkan hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan permintaan hamba-hambanya. Kaum muslimin, sahibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita manfaatkan dengan baik momentum Ramadan ini. Ini adalah waktu yang baik. Jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik. Apapun cobaan, apapun ujian, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita tetap bertekad menjadikan Ramadan kita sebagai Ramadan terbaik. Yang kedua, kegembiraan kita yaitu nanti pada saat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pengen nggak ketemu dengan Allah? Saya tanya, Bapak Ibu mau nggak ketemu dengan Allah? Mau? Syaratnya harus masuk surga. Nggak ada syarat. Bapak Ibu pengen masuk surga? Mau? Syaratnya harus beriman, beramal soleh. Yang kedua, syaratnya harus mati dulu. Kalau mau masuk surga, masa masih hidup masuk surga? Nggak bisa. Mati dulu. Iya, nggak usah khawatir, nggak usah mati kan. Pasti jadi. Nah, pokoknya bahas lah kalau soal mati. Insya Allah bisa saja Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ya, apalagi yang duduknya nyender, hati-hati. Ya, jadi insya Allah mari kita manfaatkan Ramadan kita. Ya, sudah 12 hari. Sudah 11 hari. Berarti masih ada 18 hari lagi atau 19 hari lagi yang akan kita lewati. Mari. Tadi sudah diinformasikan ada akan pemberian santunan untuk yatim dan du'afa. Mari kita coba berlomba-lomba. Mudah-mudahan kita bisa mensukseskan kegiatan itu insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua sehingga kita akan paripurna dalam menjalankan aktivitas Ramadan ini. Ada Allah.